Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang besar tak digelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul kita malam ini adalah Salat Manusia Akhir Zaman. Jadi ada zaman awal, ada zaman akhir, karena itu memang sudah fitrah. Ada yang berawal, ada yang berakhir. Itulah bedanya dengan Allah. Allah itu wal awwalu wal akhir. Ayat tentang nama Allah Asmaul Husna Al-Awwal wal Akhir itu dipakai oleh orang Kristen untuk mengatakan Tuhan kalian itu mati, karena wal awwalu wal akhir berarti dia ada awalnya, ada akhirnya, kata dia. Coba baca Asmaul Husna kalian, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wal awwalu berarti ada awalnya, wal akhiru berarti ada akhirnya. Maka makna daripada wal awwalu wal akhiru bukan Allah itu berawal dan berakhir. Makna wal awwalu ketika alam belum ada, langit tak ada, bulan tak ada, planet tak ada, manusia tak ada, pokok kayu tak ada, dia sudah ada. Nah, itu maknanya wal awwalu. Apa maknanya wal akhiru? Ketika alam sudah hancur binasa, manusia kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya mati, maka tinggal sendiri Allah Ta'ala. Wal akhiru, bukan dia berakhir. Ketika semua tak ada, dia ada. Wal awwalu, ketika semua binasa, tinggal dia sendirian. Disitulah dia bertanya, ainal jabbarun? Mana raja-raja yang sombong-sombong itu? Mana? Hari ini tinggal aku sendiri, kata Allah. Maka Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Saya mau menjelaskan, umat Islam ada generasi awal, as-sabiqunal awwalun, yang dulu pertama masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin yang pindah dari Makkah ke Madinah, namanya muhajirin. Wal ansar, orang ansar yang ada di kota Madinah. Walladzina taba'uhum bi ihsan, kemudian generasi setelahnya yang mengikut sahabat itu bi ihsan, dengan perbuatan baik. Maka mereka ini radhiyallahu anhum, Allah meridai mereka, wa radu an, mereka pun ridha kepada Allah. Ini generasi awal. Sedangkan kajian kita malam ini generasi akhir zaman. Apa beda sholatnya? Sama, takbiratul ihramnya sama, Allahu Akbar. Itulah beda agama Islam sama agama Kristen. Tunjukkan mana orang Kristen Pekanbaru ini yang bisa bahasa Yesus Kristus. Mana? Pendetanya mau Katolik, mau Protestan, mana? Andai datang Nabi Isa ke Pekanbaru ini, siapa yang bisa bercakap sama dia? Tak ada. Karena agamanya sudah dirubah, sudah diterjemahkan. Mana ada yang asli lagi? Beda dengan kita. Nabi Muhammad SAW, andai dia masuk ke masjid ini,
maka dia bisa bicara dengan anak pesantren kelas 2, kelas 3 yang sudah belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbeda bunyinya, tulisannya dengan yang ada di tangan kita sekarang. Jumlah suratnya, jumlah ayatnya sama semua. Jadi untuk apa kita kaji malam ini solat orang akhir zaman? Bacaannya sama, tempatnya sama, apanya yang berbeda? Di akhir zaman ini banyak benda-benda yang belum ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang satu sisi ada positifnya. Mana contoh positifnya? Zaman Nabi tidak ada tabligh akbar. Yang ada itu cuman halaqah. Halaqah diambil dari kata halaqah, artinya lingkaran. Karena mikrofon ini belum ada. Ini mereknya Aikawa, entah Jepang, entah Cina, Allah alam. Mana bisa pengajian? Andai tak ada mikrofon ini, takkan ya. Assalamualaikum warahmatullah. Itu ibu-ibu di belakang tak bisa dengar. Jadi apa positifnya zaman akhir zaman ini? Kita ambil positif-positifnya dulu. Bisa tabligh akbar. Ceramah Ustadz Abdul Somad 4 tahun yang lalu di Masjid Akramun Nas ada rekamannya sampai sekarang. Tuh saudara kita yang merekam, itu alat itu merekam, nanti masuk ke internet www.youtube.com. Apa maknanya? Artinya positifnya banyak. Positif suara bisa didengar orang banyak. Positif pengumuman bisa ditempel baliho, diumumkan di WhatsApp, Twitter, Facebook, BBM. Positif bahwa dia bisa direkam, didengar ulang. Tapi jangan lupa, negatif akhir zaman ini pun luar biasa. Di mana letak luar biasanya? Orang tidak lagi ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan kepala ini sudah terlalu banyak yang masuk ke dalam. Orang dulu bangun tidur buka mata, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Orang sekarang buka mata bukan baca doa, langsung buka HP, nengok berapa SMS masuk, berapa miss call, apa status terakhir. Artinya alat-alat ini satu sisi dipakai, dia menjadi alat untuk menolong kita kepada agama Allah, tapi di sisi lain sholat di akhir zaman ini luar biasa. Saya baru pulang dari kampung Talang Mama di Indragiri Hulu. Dari Pekanbaru naik mobil jam 11 malam sampai jam 4 subuh, 5 jam sampailah di Seberida. Dari situ masuk lagi ke dalam 15 kilo. Saya sangka sudah sampai, rupanya naik sampan 5 jam lagi baru sampai ke dalam sana. Sampai di dalam itu buka HP, signal tak ada. 4 hari 4 malam tak ada signal. Disitulah saya baru merasakan tenang. Barulah saya paham, begitulah agaknya nenek moyang zaman dulu. Tenggelam matahari, gelap. Ceramah tak ada macam ini. Tak ada mikrofon, tak ada lampu, ceramah dalam gelap. Tak nampak muka orang tu, tak senyum, tak mengejek, tak apa itu. Gelap, tak ada orang. Tenang, tak ada signal-signal di kepala. Oleh sebab itu maka ini alat-alat ini, oh kalau begitu Ustaz balik aja lah ke zaman batu, tinggal di hutan. Dah,
Saya mau menjelaskan alat-alat ini seperti pisau. Kalau dia dipakai untuk memotong sapi, dipakai untuk memotong ayam, alhamdulillah sapi mati dan kita dapat daging, dapat pahala. Tapi kalau sempatlah dia memotong urat nadi, memotong leher, maka matilah kita dibuatnya. Haramkah pisau? Enggak. Tak ada ulama mengharamkan pisau. Yang haram itu adalah orang yang menggunakan pisau itu. Maka alat-alat ini semuanya pisau. Lampu listrik pisau, HP pisau. Kalau dipakai dia untuk menolong, dibuatkan jam mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh sudah masuk waktu sholat. Atau bel 10 menit menjelang azan sudah berbunyi, maka akhir zaman ini menjadi positif. Tapi kalau tidak, maka kita sudah habis dijajah oleh orang-orang kafir ini. Makanya orang Islam itu tidak lagi dijajah dengan senjata, tidak lagi dijajah dengan seperti zaman Jenderal Sudirman, karena pedang sudah dipatahkan di depan makam Salahuddin Al-Ayyubi, patahkan oleh Zimmer, orang kafir yang dendam dengan perang salib Crusade. Apa kata dia? Hai Saladin. Saladin itu maksudnya Salahuddin Al-Ayyubi, khalifah umat Islam yang memenangkan perang salib. Dulu ketika dengan pedang kami kalah, tapi kami tak diam. Sekarang kami menyerang kalian tidak dengan pedang, tapi dengan brainwash, cuci otak. Otak ini dicuci dengan informasi-informasi segala macam, sampai hang HP itu menerima gambar-gambar, video-video, sampai rusak. Berapa orang ketika saya telepon, siapa nih? Saya Ustadz Abdul Somad. Oh mohon maaf Pak Ustadz, mohon maaf, HP baru nih, HP lama rusak. Saking banyaknya WhatsApp masuk, error, hang, ganti baru. Artinya apa? Bahwa kalau yang masuk itu informasi yang baik, sudahkah Anda bayar zakat bulan ini? Mantap. Kalau yang masuk itu kawan dari pengajian, hadirilah takbir akbar di Masjid Al-Muqaddis. Mantap. Tapi kalau yang masuk itu adalah milih mana? Pemimpin Islam tapi korupsi, atau orang kafir tapi jujur? Dicucinya otak kita. Yang perempuan-perempuan, yang anak-anak lajang, pilih mana? Yang berjilbab tapi pacaran, atau yang tak berjilbab tapi baik? Dua-duanya tak baik, tapi kita mau dijebaknya. Sekarang muncul lagi yang terbaru. Apa kata dia? Lebih baik mana? Pemimpin kafir yang jelas-jelas kafir, apa orang Islam yang munafik? Dua-duanya tak baik. Innal munafiqin, orang munafik, bidarkil asfali minan nar, dia berada dalam keraknya api neraka. Orang kafir pun tak baik, tapi kita dihadapkan pada dua yang tak baik. Oleh sebab itu, solat di akhir zaman tak ada beda. Ayatnya sama, Qur'annya sama, tapi keadaan yang mengelilingi kita ini berbeda. Mana pernah sahabat Nabi berhenti solat gara-gara miskol masuk? Mana pernah ada hadis Nabi SAW marah gara-gara suara HP berbunyi? Tak ada. Tapi Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, ketika salat maka langsung selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi, menengok ke belakang menangis Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram. Apa kata dia? Saya di rumah saya tak pernah mendengar lagu. Di rumah saya tak pernah saya mendengar suara alat musik. Tapi mengapa di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala saya mendengar musik? Tengok, kata dia, di rumah saya
manusia. Tak pernah saya dengar suara alat musik. Tapi kenapa di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, di Masjidil Haram ada musik? Apa maksudnya di Masjidil Haram ada musik? Suara nada dering, nada panggil HP orang berbunyi, meleleh air mata Syekh Abdul Rahman Sudaisi. Ustadz sedang sholat pernah dengar? Ya, di Masjid Jalan Sudirman nih saya sholat, lagu dangdut. Kalau sekedar ringtone mungkin kita biasa saja. Ini lagu, dia pun takut pula mematikan. Makanya zaman sholat akhir zaman biasa saja, tak ada beda. Sholat akhir zaman adalah kesibukan yang mengelilingi kita. Kenapa Ustadz bahas pertama alat-alat ini? Karena alat-alat inilah yang paling dekat dengan kita. Kalau mau bahas, jangan bahas yang tidak-tidak. Makanya bunyi ayat Al-Quran itu, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mengapa mereka tidak melihat bagaimana onta diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimana langit diangkat? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi dihamparkan? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana bukit ditancapkan. Kita berpikir jangan yang tidak-tidak, yang dekat-dekat kita saja. Bagaimana onta, bagaimana langit, bagaimana bumi, bagaimana bukit. Maka yang saya bahas pertama, apa yang paling dekat? Nih, mikrofon positif, HP positif, tapi negatifnya juga ada, luar biasa. Nah, maka menyikapi alat-alat ini, jangan sampai kita diaturnya, tapi kitalah yang mengatur dia. Ini 5 yang di depan saya ini insya Allah membawa ke surga semua nih. Nih, kenapa? Karena dipakai untuk merekam ceramah. Walaupun dia orang kafir yang punya. Nokia kafir, Samsung Korea kafir, Apple HP lambang apel sumbing kafir. Bolehkah memakai alat orang kafir? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau perang melawan kafir musyrik. Datanglah Salman Al-Farisi. Farisi artinya orang Persia. Kata Salman, ya Rasulullah, ya boleh saya kasih ide? Apa idenya? Bagaimana kalau kita gali parit panjang, kira-kira kuda tak bisa melompat. Jadi pasukan yang datang dari Makkah nanti tak bisa masuk ke Madinah. Mantap, kata Nabi. Padahal itu idenya bukan ide orang Islam. Itu ide perang dari Persia. Orang Persia itu menyembah api. Itu dalil boleh memakai alat orang kafir selama alat itu tidak merusak akidah. Ini tak merusak akidah, kecuali ada tulisannya di situ Jesus my Lord. Nah, itu tak boleh. Ini tak ada bawa-bawa agama. Gambar-gambarnya pula tidak gambar-gambar kristenisasi, gambar Siddhartha Gautama, gambar Konghucu, gambar Dewi Kuan Im, gambar Dewa Monyet Hanuman, gambar Dewa Gajah Ganesha. Tak ada. Maka alat orang kafir ini dipakai, dia tak salah. Tapi ingat, dia adalah alat, kita yang mengatur dia. Jangan sampai dia yang mengatur kita. Ini sholat akhir zaman luar biasa. Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki, orang Banjar yang lama di Makkah, tamat Al-Azhar Mesir, pulang sekarang memimpin pondok pesantren Tafaqquh Fiddin di Bogor, tapi banyak juga berceramah ke Malaysia. Apa kata beliau? Kenapa pemain sepak bola tidak pernah berhenti main bola di tengah lapang dan mengangkat HP? Seumur-umur bapak nonton bola, pernah tak berhenti stop? Pemain sedang, ya sebentar ya. Tak pernah. Kenapa?
Karena dia ingin masuk ke gelanggang itu dalam keadaan fokus. Gawang, striker, back, kiper harus fokus, kenali pemain dengan baik. Kalau di depan gawang harus fokus permainan, kenapa orang di depan Allah Subhanahu wa taala tidak fokus gara-gara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotib berapi-api di atas. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Dia di bawah. Sedangkan memain-mainkan batu, man la'ibal hasa, siapa yang memainkan batu faqad lagha, maka sia-sialah dia. Maksud main batu itu bukan memoles-oles batu, bukan itu maksudnya. Main-main batu itu maksudnya zaman Nabi belum ada lagi karpet. Jadi waktu itu Masjid Nabawi itu pasir, ada batu-batu. Jadi waktu dia duduk diambilnya batu-batu itu dipegang-pegang. Man la'ibal asa faqad lagha. Siapa yang main-main batu maka sia-sialah khutbah Jumat. Tak ada gunanya dia sholat Jumat. Sekarang orang bukan cuma main batu, main HP, main lama betul khotib tuh, difotonya pula khotib. Langsung update, lama betul khutbahnya. Supaya pengurus ganti khotib yang cepat, singkat, padat. Kacau nih sudah. Orang tak paham beribadah itu bukan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka judul malam ini luar biasa, salat di akhir zaman. Dulu orang yang paling dia takuti panggilan Allah, hayya 'alas shalah. Orang sekarang enggak. Kalau panggilan bosnya nelpon, saya heran nengok orang bisa pakai motor sambil ngomong. Rupanya terselip habis. Ya Pak, ya sebentar Pak, sebentar. Langsung minggir ke tepi jalan. Ya Pak, sebentar Pak, sebentar. Ya. Datang jam 7 ya, jam 6 saya datang Pak, jam 6. Padahal yang dia mau dari bosnya itu apa? Gaji 3 juta sebulan. Yang dia harapkan dari bosnya itu hanya gaji makan anak bininya 3 juta sebulan. Tapi dia katakan, iya Pak, ya sebentar, ya jam 6 saya datang. Sementara yang nyawanya di dalam genggaman kuasa Allah, yuhyi, yang menghidupkan dia, wa yumit, yang mematikan dia, tapi dia tak ada peduli sedikit pun. Hayya 'alas shalah, duluan aja lah. Nih, salat akhir zaman. Dulu muazzin itu naik ke atas. Bilal bin Abi Rabah naik ke satah. Satah itu atap yang rata. Azan, bertambah api masuk Islam. Azan dia di atas satah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dulu begitu, sekarang enggak. Orangnya cukup di bawah, kabelnya naik ke atas. Menggelegar suara keliling, tapi orang tak juga datang ke masjid. Sampai akhirnya ada muazzin yang azan 3 kali. Dibuatnya azan 3 kali, ramai orang datang. Pak RW datang, Pak RT datang, tokoh masyarakat mengamuk. Kenapa ente azan 3 kali? Kenapa ente azan 3 kali? Aku sudah muat azan sekali, kalian tak datang. Aku buat 3 kali. Barulah akhirnya kalian datang. Kalian sangka aku sudah gila. Aku ni gila gara-gara kalian tak datang-datang. Ini akhir zaman. Nabi, lantai masjidnya itu pasir. Makanya ada riwayat menyebut waktu malam Ramadan Nabi sholat turun hujan, gerimis. Ketika bangkit sujud, Allahu Akbar, tanah liat,
pasir bercampur tanah, turun air menggenang, turun kening Nabi basah, bekas tanah liat yang bercampur. Dindingnya labin. Labin itu tanah liat yang dicetak, jemur kering. Mereka tak dibakarnya tanah itu. Kenapa bisa tahan sebagai dinding? Karena dia jarang hujan. Kalaupun hujan macam siraman air di taman sekali saja. Makanya banyak tembok-tembok dari tanah liat bisa bertahan. Tiangnya batang korma yang dikikis, atapnya pelepah korma yang dianyam dengan daun-daun korma. Disitulah Nabi bersama sahabat. Lebarnya dari mimbar ke dinding kamar 22 meter, ke belakang 15 kali 22. Lantai pasir, batang korma tiang, daun korma pelepah dianyam atap, dinding labin tanah liat. Sekarang keramik memanjat sampai kaki, cantik, busi-busi, indah. Jadi apa bedanya? Sholatnya sama, bangunannya megah mewah. Itu yang pernah disindir Nabi. Wa masajiduhum amirah, masjid-masjidnya amirah, megah, cantik, mewah. Wa hiya kharabun minal huda, tapi tak ada hidayah di dalam. Kenapa tak ada hidayah? Karena kosong sholat berjamaah. Masjid kita masih ada hidayah karena masih ramai berjamaah. Tapi masjid-masjid yang kalau saya keluar kota, oh kiri kanan cantik masjidnya, di dalam kambing. Masjid itu di tengah hutan, ini aspal, hutan. Saya bingung, ini masjid jin yang bangun atau kenapa? Kok bisa ada masjid tengah hutan? Ini masjid Pak, kata saya kepada yang undang, kenapa bisa ada masjid tengah hutan? Masjid proyek itu Pak Ustaz. Megah mewah, tak dibangunkan jalan, somak. Masjid yang sudah dibangun, dibuatkan sholat Jumat pertama, dihadiri oleh kepala daerah, sekda, bupati, wali kota, lalu ditinggalkan, istahwadat alaihimus syayatin. Satu kampung itu diganggu oleh setan. Makanya jangan heran kenapa tidak dibuat di dekat kota. Kenapa dibuat jauh dari kota? Tanah murah, bisa dibuat markup mahal untuk APBD. Maka masjid ini dinikmatikah? Tak sempat dinikmati duit itu, karena sebelum dia menikmati, Israel sudah datang duluan. Akhirnya duit haram, duit sipak, duit sikut, duit tanduk, duit tunjang itu tak sempat dimakan. Kalaupun mau dimakan tak termakan. Sudah duduk di rumah makan mewah, minuman jus, segala jus, kambing bakar, guling, sate, tulang iga, sup, semua ada. Bapak kenapa belum makan? Pesanan saya belum datang lagi. Tadi pesan apa? Inilah semua restoran kami, ada satu yang belum datang. Apa itu? Kentang rebus gak pakai garam. Tak sempat dinikmati. Lalu apa yang sempat dimakan? Tak sempat duit haram itu dinikmati, karena sudah berubah menjadi penyakit jantung koroner, penyumbatan tulang belakang, diabetes mellitus, tak apa-apa namanya. Makin canggih rumah sakit, makin besar, makin banyak dokter spesialis, tapi ternyata azab itu, orang menyangka azab itu api, orang menyangka azab itu adalah sakit. Saya baca dalam bahasa Arab, azab artinya adalah ketika kita tidak bisa menikmati kenikmatan, itu azab. Kalau saya terdampar di gurun pasir Maroko, kiri kanan tak ada air, lalu saya tak bisa minum, itu bukan azab. Kenapa? Karena memang tak ada air. Lalu yang disebut azab itu apa? Airnya ada tapi tak bisa diminum, nah, itu azab. Makanannya ada tapi tak bisa dimakan,
Minumannya ada, tapi tak bisa diminum. Mau minum teh manis, maaf Pak, Bapak nanti mau makannya. Dapat 3 kupon di kulkas sampai menyipak kaki sapi jadi mana, tapi tak bisa dimakan. Oleh sebab itu maka akhir zaman sama dengan zaman masa lalu, tapi sifat tamak, sifat buas, sifat rakus manusia semakin bertambah-tambah. Nabi Ibrahim punya onta, punya kuda, cukup. Nabi Musa punya kuda, punya onta, cukup. Nabi Muhammad SAW punya onta, punya kuda, cukup. Nabi Isa punya onta, punya kuda, cukup. Tapi zaman kita sekarang sudah punya kuda, mau punya kijang. Kuda Mitsubishi, kijang Innova, kijang jantan, kijang luxury, macam-macam. Apa maknanya? Masyarakat konsumtif, menjadi konsumen dari produk-produk orang barat. Ustadz Somad tuh ngomong aja tuh, kalau memang dia tak tertarik pakai mobil, kenapa dia datang pakai mobil? Datanglah naik kuda. Saya mau menceritakan, kalau untuk mencukupi kebutuhan boleh. Ustadz tadi datang ke ini apa? Naik mobil. Supaya apa? Supaya kalau hujan saya tak bisa nelpon, mohon maaf ya Pak, saya ini berhalang. Itu saja. Bukan memperturutkan hawa nafsu. Ini memperturutkan afaman ittakhadha ilahahu hawa. Memperturutkan hawa nafsu. Konsumtif, iklan ditonton di televisi, mobil 1 mau 2, rumah 1 mau 2, cincin 1 mau 2, semuanya konsumtif, dan kita menjadi konsumen. Berpengaruhkah itu pada sholat? Ya, berpengaruh pada sholat. Allahu Akbar. Toyota atau Mitsubishi dan dia berpengaruh dia pada sholat. Makanya kaji kita malam ini adalah sholat di akhir zaman. Siapa yang buat judul ini? Entahlah. Saya lama sudah ceramah, baru malam inilah judul macam ini. Biasanya Pak Ustadz ceramah tentang ikhlas, Pak Ustadz ceramah tentang ridha, Pak Ustadz ceramah tentang narkoba. Ini mantap judulnya, sholat di akhir zaman. Memanglah sholat kita ini sudah rusak disebabkan akhir zaman. Lalu Ustadz dari tadi cerita masalah. Sudah rekaman 33 menit, kami belum jumpa solusi. Ustadz datang ke masjid cuman bawa masalah. Sudahlah kami banyak masalah. Masalah pajak, masalah retribusi, masalah harga parkir naik, masalah pemimpin calon wali kota Pekanbaru iklannya di mana-mana. Datang lagi Ustadz Somad bawa masalah. Kok tahu begini tak datang saya tadi? Kata ibu bapak ke masjid. Pertama kita bahas masalah, tapi kita beri solusi. Apa solusinya? Maka tidak ada jalan lain kecuali memaksa diri. Kalau di pesantren dulu dipaksa. Saya dulu di pesantren dipaksa. Pagi-pagi datang kakak kelas, anak kelas 5 membawa batang sapu. Pertama dipukulnya lemari. Bangun. Begitu tak mempan kita dipukul. Zaman dulu belum ada lagi komisi perlindungan anak. Main tempeleng, main pukul, bukan pakai rotan. Di tangan ini tak berapa kali kena batang sapu. Macam-macam digundul, macam-macam dilaporkan ke orang tua. Ini sekarang tak ada lagi. Nah, apa maknanya? Bahwa zaman berganti, musim berubah, manusia tak pernah berubah. Tetap mengalir darah, tetap berdetak jantung, tetap mata, tetap telinga. Kalau ada orang mengatakan, apakah masih relevan Al-Quran yang dibaca 14 abad yang lalu, 1437 tahun yang lalu, mau dibaca lagi di zaman sekarang?
menurut saya sudah ketinggalan zaman nih Pak Ustadz. Apanya yang ketinggalan zaman? Quran tak ada cerita, hai orang beriman, naiklah kamu ke atas onta. Tak ada. Mau naik onta, mau naik pesawat, mau naik kapal laut, silakan. Itu tidak diatur dalam Quran. Tapi yang diatur kau tetap sholat. Besok pagi saya mau ke Jakarta, pulang besok malam. Subuh Sabtu tetap ada pengajian. Lalu apa beda zaman dulu sama zaman sekarang? Zaman dulu naik kapal laut, sebelumnya lagi mungkin jalan kaki. Tapi zaman sekarang 1 jam 40 menit sampai. Apakah ada bedanya? Tidak ada. Zaman dulu orang tetap jamak qashar, zaman sekarang pun jamak qashar. Jamak saja bisa, qashar saja bisa, jamak qashar bisa. 89 km. Jadi Pak Ustadz, apa beda zaman dulu sama zaman sekarang? Tak ada beda. Ada katanya membedakan, zaman dulu jamak qashar karena naik onta, sekarang sudah naik pesawat tak ada lagi jamak qashar. Sebab jamak qashar itu bukan kendaraannya, tapi sebabnya adalah safar. Asal ada safar, musafir, maka kita diberikan rukhsah, keringanan untuk melakukan jamak saja, qashar saja, atau jamak qashar. Jadi perkembangan teknologi, transportasi, pesawat terbang, kereta api tidak merubah cara kita beribadah sama sekali. Pakaian Pak Ustadz, pakaian tak ada diwajibkan Nabi. Ayo orang-orang beriman, berjubahlah kamu. Kalaulah sempat berjubah, berarti yang berkain ini tak sah. Kalau yang berkain tak sah, apalagi yang bercelana panjang. Asal tertutup aurat sudah. Tapi jangan dipahami secara tekstual. Kata Ustaz Somad, asal tertutup aurat laki-laki dari pusat ke lutut, asal tertutup sudah. Baru kejadiannya kemarin, pas di samping sebelah kanan saya tengok bapak-bapak sholat pakai singlet. Tengok sebelah kanan, mau saya foto segan pula saya. Sholat pakai singlet. Andai Presiden Jokowi memanggil dia ke istana, sanggup tak dia datang pakai singlet? Mana dia sanggup? Tapi sanggup datang menghadap Allah SWT. Tapi kita husnuzon aja lah. Mungkin bajunya basah, mungkin wallahu a'lam bisawab. Tapi ada akhlak kepada Allah. Saya mau menjelaskan, pakaian tidak diatur jenisnya, modelnya. Yang penting menutup aurat. Kendaraan tidak diatur, kau mau naik apa? Yang penting hatinya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusyuk hati inilah yang susah zaman sekarang nih Pak Ustadz. Kan betul kata dia. Kita lanjutkan setelah sholat isya. Saya sudah ceramah 35 menit. Nanti kita tambah lagi setengah jam setelah sholat isya. Setelah itu kita buka tanya jawab terkait masalah sholat, masalah zikir, masalah masjid, masalah haji, masalah hutang piutang, dan lain sebagainya. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf banyak kata tak berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.